Oke, selamat datang kembali. Kita kan sering banget ya dengar soal polusi putih. Hmm, sampah plastik itu. Iya, tumpukan sampah plastik yang kayaknya bakal ada selamanya. Tapi coba bayangin deh, gimana kalau kita bisa menciptakan material baru yang sama kuatnya, tapi bahannya dari limbah pabrik gula? Dan bukan cuma bisa didaur ulang, Betul, tapi bisa terurai sepenuhnya kayak daun yang jatuh ke tanah gitu. Nah, hari ini kita akan bedah sebuah penelitian yang keren banget dari jurnal Coatings. Penelitian ini pada dasarnya ngasih resep untuk mengubah ampas tebu. sesuatu yang biasanya cuma dibakar kan? Iya, cuma dibakar diubah jadi lapisan film komposit yang canggih. Misi kita kali ini adalah cari tahu gimana caranya dan apa ini benar-benar bisa jadi solusi. Tepat. Dan inti dari semua ini sebenarnya material yang mungkin udah kita kenal. Polyvinyl alkohol atau PVA. Oke, PVA. Di atas kertas, PVA ini kedengarannya sempurna. Dia biodegradable, nggak beracun, larut dalam air. Tapi dalam praktiknya, dia punya satu musuh besar. Apa itu? Air itu sendiri. Dia terlalu suka air, jadi gampang lemah dan nggak bisa diandalkan kalau suasananya lembab. Nah, ini paradoks yang mau dipecahkan sama para peneliti ini. Oke, kita mulai dari situ. Suka air. Buat yang akrab dengan dunia polimer, PVA ini kan rantainya penuh sama yang namanya gugus hidroksil. Kedengarannya teknis, tapi ini sumber kekuatan sekaligus kelemahannya gitu kan? Persis. Jadi gugus hidroksil itu, bayangin aja kayak tangan-tangan kecil di sepanjang rantai molekul PVA-nya. Oke, tangan-tangan kecil. Iya, dan tangan-tangan ini jago banget berpegangan sama molekul air. Ini yang bikin dia gampang larut dan terurai. Itu sisi baiknya. Nah, sisi buruknya. Sisi buruknya, waktu jadi film atau lapisan, tangan-tangan ini bakal narik uap air dari udara. Hasilnya, materialnya jadi lembek, gampang melar, dan hilang kekuatannya. Jadi nggak bisa, misalnya buat bungkus sandwich di hari yang lembab. Bisa basah sandwichnya ya? Bisa basah, betul. Jadi kita butuh semacam tulang buat memperkuat si PVA ini. Nah, di jurnal ini, mereka kayaknya nemuin tulang itu di tempat yang nggak terduga. Limbah pabrik gula. Mereka nyebutnya lignin. Saya terus terang nggak terlalu familiar sama lignin. Seberapa banyak sih bahan ini? Oh, melimpah sekali. Lignin itu polimer alami kedua terbanyak di bumi setelah selulosa. Kedua terbanyak. Wow, iya. Ini tuh lem alaminya tanaman yang bikin kayu jadi kaku. Tanpa lignin, pohon nggak bakal bisa berdiri tegak. Dan sumber ini menyoroti fakta yang, cukup mencengangkan. Tiap tahun, industri kertas dan bioetanol itu menghasilkan jutaan ton lignin. Jutaan ton. Dan lebih dari 95%-nya cuma dibakar, jadi bahan bakar berkualitas rendah. Jadi kita membakar material yang potensinya canggih cuma buat dapat sedikit panas. Rasanya kayak, Ya kayak bakar furnitur antik buat masak mie instan. hah, analogi yang pas. Karena kalau kita lihat potensinya, lignin ini luar biasa. Dia kaku, stabil sama panas, antioksidan alami. Artinya bisa mencegah pembusukan ya? Betul. Dan yang paling penting buat banyak aplikasi modern, dia itu penyerap sinar UV alami yang efektif banget. Jadi para peneliti ini lihat tumpukan lignin itu bukan sebagai limbah, tapi sebagai, ya, tambang emas yang terbuang. Oke, jadi logikanya sederhana. Ambil PVA yang lemah, campur sama lignin yang kuat, jadi deh material super. Tapi dari yang saya baca di metodologinya, ternyata nggak segampang itu ya. Ada rintangan besar kan? Betul. Dan ini masalah klasik di ilmu material. Nggak bisa kita asal campur dua bahan terus berharap mereka bakal akur. Lignin sama PVA ini secara alami nggak berteman baik. Nggak berteman baik gimana maksudnya? Lignin itu sifatnya hidrofobik. Dia nggak suka air. Sementara PVA kan tadi kita bahas, sangat hidrofilik. Jadi kayak nyoba bikin saus salad dari minyak sama cuka tanpa pengemulsi. Dikocok sekuat apapun, pasti misah lagi ya? Persis seperti itu. Di level molekul, partikel-partikel lignin itu cenderung nempel satu sama lain. Jadi gumpalan-gumpalan besar di dalam PVA-nya. Oke, Nah, bukannya jadi tulang penguat, gumpalan ini justru jadi titik lemah. Kalau materialnya ditarik, ya sobeknya pas di gumpalan itu. Hasilnya, material komposit yang lebih rapuh dari PVA murni. Ini jalan buntu yang dihadapi banyak peneliti. mereka melakukan sesuatu yang disebut fenolasi. Bisa dijelaskan apa itu? Tentu, ini inti terobosannya.
Jadi mereka nggak pakai lignin mentah gitu aja, yang mereka sebut BL atau bagasel lignin. Oke, bukan lignin apa adanya ya? Bukan. Mereka ambil lignin ini, terus direndam dalam pelarut unik yang namanya ternary deep eutectic solvent atau DES di suhu tinggi. Nah, pelarut DES ini kerjanya kayak ahli bedah molekuler. Bedah molekuler. Iya, dia secara selektif memotong beberapa ikatan di struktur lignin dan nempelin gugus fenol tambahan ke permukaannya. Tunggu, jadi mereka pada dasarnya menumbuhkan lebih banyak tangan di permukaan si lignin. Kalau gugus hidroksil di PVA itu tangan yang suka air, apa gugus fenol ini fungsinya mirip? Tepat sekali, gugus hidroksil fenolik yang mereka tambahkan ini jago banget membentuk ikatan hidrogen, sama seperti gugus hidroksil di PVA. Ah, Lewat proses fenolasi ini, mereka berhasil meningkatkan jumlah tangan ini secara drastis dari 1,60 milimol per gram jadi 2,42. lumayan peningkatannya. Signifikan. Jadi, sekarang lignin yang sudah dimodifikasi ini, yang mereka sebut DL, punya jauh lebih banyak tangan buat berpegangan erat sama tangan-tangan di rantai PVA. Ah, jadi sekarang bukannya saling tolak, mereka justru saling berpelukan di level molekuler ya. Gumpalan-gumpalan tadi nggak terbentuk lagi karena tiap partikel lignin sibuk pegangan tangan sama molekul PVA di sekitarnya. Itulah ide besarnya. Setelah dimodifikasi, lignin DL ini mereka ubah jadi nanopartikel-partikel yang super kecil buat memaksimalkan luas permukaannya. Terus, nanopartikel inilah yang akhirnya dicampur ke larutan PVA. Hasilnya, itu dispersi yang homogen. Merata ya. Merata, nggak ada gumpalan. Yang ada itu jaringan 3 dimensi yang kuat banget di mana nanopartikel lignin terintegrasi sempurna di dalam matriks PVA. Oke, teorinya elegan banget. Mengubah musuh jadi sahabat lewat operasi plastik molekuler. Tapi sekarang pertanyaan terbesarnya, berhasil nggak? Mari kita lihat datanya. Para peneliti kan membandingkan 3 film. PVA murni, PVA dengan lignin mentah, dan PVA dengan lignin hasil modifikasi mereka. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, kekuatan. Hasilnya jelas sekali. Mereka ukur kekuatan tarik, yaitu seberapa besar gaya yang dibutuhkan buat merobek filmnya. Film PVA murni itu kekuatannya 69,41 megapascal atau MPa. Oke, 69,41. Nah, film yang dicampur lignin mentah yang BLPVA ternyata lebih lemah, cuma sekitar 62 MPa. Oh, malah turun ya? Turun. Ini membuktikan teori penggumpalan tadi. Dia justru jadi titik lemah. Jadi, menambahkan lignin dengan cara yang salah malah bikin materialnya lebih jelek. Betul. Tapi, coba lihat apa yang terjadi di film dengan lignin yang sudah dimodifikasi. DLPVA. Gimana hasilnya? Dengan penambahan hanya 3% nanopartikel DL, kekuatan tariknya loncat jadi 97,79 MPa. Wow, dari 69 ke hampir 98 itu kan peningkatannya hampir 41% ya dari PVA murni. Betul. Materialnya jadi jauh lebih kuat dan ulet. Peningkatan 41% hanya dengan 3% tambahan limbah. Itu efisiensi yang luar biasa. Tapi saya masih kepikiran masalah awal, air. Apa material kuat ini juga menyelesaikan masalah alergi airnya PVA? Pertanyaan bagus. Ternyata, itu juga teratasi. Dan hasilnya cukup dramatis. Mereka mengukurnya pakai yang namanya sudut kontak air. Oke. Sederhananya gini, kalau Anda tetesin air ke permukaan, terus tetesannya langsung nyebar, artinya permukaannya suka air, sudut kontaknya rendah. Kalau tetesannya membentuk bola kecil, permukaannya anti air. Jadi semakin tinggi angkanya, semakin bagus dalam menolak air. Benar. Di PVA murni, sudut kontaknya cuma 43,7 derajat. Air gampang banget nyebar. Tapi di film DLPVA, sudut kontaknya mencapai 84,2 derajat. Hampir 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat. Ini mengubah material dari sesuatu yang menyerap lembab jadi sesuatu yang aktif menolaknya. Ini terjadi karena struktur lignin yang kaku dan hidrofobik di intinya, yang sekarang terdistribusi merata. Jadi kayak perisai anti-air di level nano. Ini lompatan besar sih. Artinya, material ini sekarang potensial untuk aplikasi yang tadinya nggak mungkin, kayak kemasan makanan basah atau buat pengiriman ke daerah tropis yang lembab. Tepat. Dan bukan cuma itu. Salah satu klaim besar soal lignin kan kemampuannya melindungi dari sinar UV. Nah, di sini hasilnya mungkin yang paling impresif. Oh iya?
Film PVA murni itu kan kayak kaca jendela biasa. Hampir 90% sinar UV bisa tembus. Yang artinya nggak bagus buat mengemas makanan atau obat-obatan yang sensitif cahaya. Sama sekali nggak bagus. Sebaliknya, film DL-PVA dengan kandungan lignin 10% itu bisa memblokir 100% sinar UVC dan UVB. 100%. 100%. Jenis yang paling berbahaya. Dan hampir seluruh spektrum UVA. Hebatnya lagi, dia tetap cukup transparan buat cahaya tampak. Jadi kita masih bisa lihat produk di dalamnya. Tapi saya lihat di foto-foto penelitiannya, filmnya jadi agak kuning kecoklatan gitu. Apa ini bukan sebuah kelemahan? Konsumen kan biasanya lebih suka kemasan yang jernih. Itu pertanyaan kritis. Dan jawabannya tergantung aplikasinya. Buat beberapa produk, iya bisa jadi kelemahan. Tapi untuk produk lain, ini justru sebuah fitur. Fitur? Gimana maksudnya? Bayangin deh, minyak zaitun berkualitas tinggi, vitamin, atau jus buah segar. Kualitas mereka kan turun drastis kalau kena sinar UV. Nah, kemasan yang agak coklat ini sebenarnya sinyal visual bahwa produk di dalamnya terlindungi secara aktif. Oh, jadi kayak kacamata hitam untuk produknya ya? Persis, ini tabir surya bawaan. Jadi warna itu bukan cacat, tapi bukti fungsionalitas. Oke, jadi lebih kuat, lebih tahan air, dan punya tabir surya sendiri. Rasanya udah lengkap banget, tapi ternyata masih ada lagi. Mereka juga uji stabilitas termal dan aktivitas antioksidan. Apa temuannya di sana? Untuk stabilitas termal, peningkatannya nggak sedramatis yang lain, tapi tetap signifikan. Suhu di mana material mulai terurai itu naik dari 258,6 derajat Celcius jadi 262,5 derajat. Oke, sedikit lebih tahan panas ya. Betul. Mungkin nggak terdengar banyak, tapi ini menunjukkan ikatan hidrogen yang kuat antara lignin dan PVA itu berhasil mengunci rantai polimer, jadi lebih sulit bergerak waktu dipanaskan. Dan gimana dengan antioksidan? Ini pasti relevan banget buat kemasan makanan. Sangat relevan. Radikal bebas kan, yang bikin makanan jadi tengik, berubah warna, dan hilang nutrisinya. Nah, lignin, karena struktur kimianya, itu penangkal radikal bebas alami. Oke. Film PVA murni itu aktivitas antioksidannya hampir nol. Tapi dengan nambahin 10% lignin yang sudah diolah, kemampuan film untuk menetralisir radikal bebas DPPH itu standar uji lab meningkat sekitar 76%. Tunggu dulu, kalau begitu artinya kemasan ini bukan lagi sekedar wadah pasif. Dia secara aktif berperang melawan proses pembusukan makanan di dalamnya dong. Persis. Inilah yang disebut kemasan aktif. Kemasan yang nggak cuma melindungi dari luar, dari air, UV, benturan, tapi juga bekerja dari dalam buat memperpanjang umur simpan produk. Ini salah satu tujuan utama inovasi kemasan pangan modern. Jadi kalau kita rangkum, ini benar-benar transformasi total ya. Mereka ambil polimer biodegradable yang lemah, dicampur limbah terbuang, dan lewat satu langkah modifikasi kimia yang cerdas, mereka bikin material baru yang unggul di hampir semua aspek. Lebih kuat, jauh lebih tahan air. Pelindung UV yang nyaris sempurna, lebih stabil terhadap panas, dan berfungsi sebagai antioksidan aktif. Dan yang paling penting, semua ini dicapai tanpa mengorbankan sifat utamanya, kemampuan untuk terurai secara hayati. Ini kuncinya. Kita nggak sedang menciptakan super plastik baru yang akan ada 500 tahun di lautan. Kita sedang meningkatkan performa material ramah lingkungan biar bisa bersaing dengan plastik konvensional. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini kan bukan cuma soal ampas tebu ya. Metode fenolasi pakai pelarut DS ini bisa jadi semacam resep universal kan? Bisa diterapkan ke limbah biomasa lain. Tentu, sekam padi, jerami gandum. Bisa menciptakan berbagai jenis material baru ya? Benar sekali. Ini sebuah platform teknologi. Penelitian ini ngasih cetak biru tentang cara mengambil biomasa bernilai rendah dan meningkatkannya jadi bahan pengisi berperforma tinggi. Ini membuka pintu bagi pengembangan komposit berbasis bio yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang sampah. Nah, sebelum kita tutup, ada satu kalimat di akhir laporan ini yang menarik perhatian saya. Para peneliti bilang, film komposit ini bisa dimodifikasi lagi untuk aplikasi lain seperti membersihkan tumpahan minyak di laut. Atau bahkan sebagai lapisan anti beku untuk sayap pesawat. Ya, itu menunjukkan betapa serbagunanya platform ini. Dengan sedikit mengubah permukaannya, sifat material ini bisa diubah drastis. Potensinya sangat luas. Ini jadi bikin saya mikir sih. Jadi pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng nih.
Kalau limbah ampas tebu aja bisa jadi kemasan makanan pintar yang bisa melindungi isinya dari matahari dan pembusukan, aplikasi tak terduga apalagi ya yang mungkin muncul dari inovasi material cerdas dan ramah lingkungan seperti ini di masa depan? Di mana lagi kita bisa menemukan sampah yang sebenarnya adalah sumber daya tersembunyi?